Nah, bagi para terbelakangnya, yaitu pendidikan bahasa Indonesia ternyata masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik dalam metode ataupun teknik yang digunakan oleh pendidik dalam membawakan materi, ataupun dari kemampuan untuk mengamati siswa itu sendiri terhadap materi tersebut. Nah, salah satu karya atau sastra, salah satu pembelajaran bahasa yang sering diajarkan di sekolah itu adalah cerpen. Menurut Al-Ma'ruf, cerpen merupakan salah satu genre sastra di samping novel, puisi, dan drama. Nah, cerpen ini merupakan salah satu cerita yang sebagai itu rekaan atau fiksi yang bisa disebut juga sebagai wacana penceritaan atau naratif. Nah, namun masih dapat siswa yang belum sepenuhnya mampu memahami dan dalam mengapresiasi cerpen dengan cara yang mendalam atau relevan dengan pengalaman atau kejadian yang mereka alami sehari-hari. Nah, di sini peran pendidikan bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan yang penting dan tinggi dalam mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Salah satu aspek utama yang harus dikuasai siswa adalah pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu berupa keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini itu menjadi tugas dari kita sebagai tenaga pendidik. Nah, keterampilan berbahasa ini tuh ada dua, yaitu keterampilan berbahasa ekspresif, jadi keterampilan berbahasa reseptif. Dalam konteksnya, keterampilan berbahasa reseptif itu meliputi kemampuan untuk mendengarkan dan membaca dengan pemahaman yang baik terhadap teks-teks atau percakapan yang ada dalam kebahasaan yang dipelajari. Nah, keterampilan bahasa reseptif itu melibatkan berbagai proses seperti proses pengenalan, pemrosesan, interpretasi pesan yang terima, juga kemampuan untuk siswa dalam merespon secara tepat mengenai pesan atau informasi yang ada di dalam suatu teks tersebut. Dalam hal ini adalah cerpen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran SP3R ini yang berupa survei, question, read, decide, and review terhadap keterampilan berbahasa reseptif membaca pada materi cerpen. Nah, yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa dalam pengaplikasian model pembelajaran SP3R ini, terutama dalam pembelajaran membaca cerpen. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan model pembelajaran SP3R dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap cerpen yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Jadi kita akan masuk ke kajian teoritis. Nah, kajian teoritis ini yang pertama itu membahas apa itu cerpen. Nah, cerpen atau biasa kita kenal sebagai cerita pendek merupakan salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya itu menceritakan mengenai sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian dengan karakter dan konflik yang diciptakan itu terbatas. Cerpen ini bisa juga disebut sebagai suatu karya sastra yang fokusnya itu hanya pada satu tokoh dalam satu rangkaian kejadian. Lutfis 2020. Nah, cerita pendek ini merupakan contoh genre karya sastra yang digunakan sebagai alat pengajaran oleh guru untuk siswa. Nah, cerita pendek ini merupakan tulisan yang berupa penggambaran tentang kehidupan manusia dari satu tempat dalam kurun waktu tertentu. Menurut Harry 2019 dalam meraih Eiffel 2021. Nah, di antara berbagai jenis karya sastra, cerpen merupakan salah satu jenis karya yang sering diajarkan di tingkat sekolah. Seperti karya lain, cerpen juga memiliki unsur-unsur dalamnya, yaitu unsur internal atau unsur eksternal yang mempengaruhinya. Nah, unsur-unsur tersebut itu meliputi seperti tokoh, penokohan, latar, alur, pesan atau amanat, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Menurut Jacob 2021 dalam Masih Pandur Ramayana 2015, cerpen juga dapat diartikan sebagai sebuah karangan fiksi yang dibaca sekali duduk. Nah, cerita pendek ini umumnya tidak sekompleks prosa lain seperti novel. Alurnya juga kompleks, alurnya juga tidak sekompleks prosa lain, maka dari itu dapat dikategorikan sebagai cerita sekali duduk. Nah, bahasanya itu sekitar 3-10 halaman, kurang dari 10.000 kata. Terus cerita yang disajikan itu singkat, pendek, padat, dan memiliki alur tunggal. Ceritanya juga bersifat reka atau hanya fiksi belaka. Tidak sekompleks novel juga dan membutuhkan waktu yang tidak lama seperti novel. Nah, menggunakan tokoh yang sederhana, singkat, dan tidak terlalu mendalam. Dan cerita yang diangkat juga dari aspek kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh yang mengalami permasalahan pada tahap penyelesaian konflik juga itu tidak serumit daripada novel. Pemilihan katanya juga sederhana sehingga memudahkan untuk dipahami dari berbagai kalangan, terutama anak sekolah. Cerpen juga beralur tunggal dan searah, dan ini itu tidak sekompleks daripada prosa novel.
Nah, selanjutnya ada struktur. Struktur merupakan kerangka yang dapat membantu menyusun cerpen agar terorganisasi dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak merupakan bagian pembuka yang memberikan gambaran secara singkat mengenai isi cerita. Nah, biasanya abstrak ini tuh memberi bayangan atau gambaran kepada pembaca mengenai tema atau inti cerita tanpa terlalu mendetail. Jadi hanya sekedar awalan agar pembaca ini tuh bisa menangkap maksud dari cerita yang diciptakan oleh penulis. Yang kedua ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan latar cerita seperti latar waktu, latar tempat, dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita. Nah, orientasi itu memberikan dasar bagi pembaca untuk dapat memahami konteks cerita dengan membangun hubungan dengan karakter-karakter tokoh yang terlibat. Nah, yang ketiga ada pemunculan masalah. Nah, pada pemunculan masalah ini muncullah awal konflik dalam cerita. Pada bagian ini penulis memperkenalkan hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Jadi menjadi tonggak atau penggerak dari cerita. Nah, yang keempat ada konflik memuncak. Bagian ini adalah puncak ketegangan dalam cerita. Konflik yang sebelumnya itu hanya biasa saja. Nah, pada bagian konflik puncak ini akan semakin memanas sehingga menciptakan ketegangan emosional atau aksi yang menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi adalah penyelesaian konflik yang telah memuncak. Nah, pada bagian ini itu memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, meskipun tidak selalu berakhir bahagia. Nah, selanjutnya ada struktur yang namanya koda. Koda merupakan bagian penutup yang memberikan refleksi atau pesan moral dari cerita. Kadang-kadang koda itu berfungsi untuk menunjukkan dampak dari peristiwa dalam cerita terhadap tokoh-tokoh yang terlibat. Dari struktur cerpen, ini ada unsur atau elemen-elemen yang membangun cerpen. Ada unsur intrinsik yang membangun cerpen dari dalam. Nah, ini tuh terkait dengan isi cerpen tersebut. Ada apa saja? Yang pertama itu ada tema. Tema atau disebut sebagai ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar dalam cerita. Tema bisa berupa tema percintaan, tema perjuangan, kesedihan, persahabatan, maupun kritik sosial, tergantung daripada penulis ingin mengkreasikan tema tersebut. Yang kedua ada alur atau plot. Merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur biasanya itu dibagi menjadi alur maju yang bergerak secara kronologis, sedangkan yang kedua itu ada alur mundur, kebalikan dari alur maju yang bergerak dari masa kini ke masa belakang. Selanjutnya itu ada alur campuran atau kombinasi dari keduanya. Nah, selanjutnya itu ada latar atau setting. Ini merupakan penggambaran yang dapat menghidupkan suasana cerita. Latar itu adalah latar tempat, latar waktu, latar suasana yang ada dalam cerita. Latar itu membantu pembaca memahami dari berbagai sudut pandang mengenai cerita yang diciptakan oleh penulis. Selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam sebuah cerita. Nah, sementara penokohan itu cara penulis dalam menggambarkan tokoh-tokohnya, bisa dari watak tokoh atau sifatnya. Nah, tokoh itu ada tokoh utama yang jadi sentral dalam cerita, atau tokoh pendukung yang bantu atau berinteraksi dengan tokoh utama. Nah, penokohan itu dapat disampaikan secara langsung atau eksplisit dan tidak langsung atau implisit. Selanjutnya itu ada sudut pandang atau point of view. Adalah cara penulis dalam mengemukakan atau mengeluarkan idenya dalam membuat sebuah cerita. Sebenarnya ada sudut pandang orang pertama yang identik dengan aku atau saya sebagai tokoh. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata dia atau nama tokoh ini sendiri, yang biasanya pengarang itu bersifat netral. Ada juga sudut pandang campuran yang memadukan antara keduanya. Terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang atau pelajaran yang ingin sampaikan penulis kepada pembacanya melalui sebuah cerita yang diciptakan tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, tadi kan dari dalam, sekarang dari luar karya itu sendiri. Dalam hal ini cerpen. Unsur ekstrinsik itu merupakan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti faktor sosial, faktor budaya, maupun faktor dari penulis itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Ternyata kondisi sosial, kondisi budaya atau politik, dan ekonomi masyarakat setempat itu dapat mempengaruhi sebuah cerita yang dibuat. Nah, latar itu dapat mengalir dari segi tema, dari karakter, ataupun konflik dalam cerita. Saja itu ada riwayat hidup penulis, bisa berupa pengalaman, latar belakang pendidikan, pandangan hidup penulis, ataupun aliran sastra yang dianut oleh penulis yang mempengaruhi tulisan tersebut. Terus ada nilai-nilai yang dikisahkan. Nah, cerpen seringkali mengandung nilai-nilai seperti nilai sosial, nilai moral, nilai keagamaan, dan sebagainya yang tentunya itu dapat mempengaruhi
terciptanya cerpen tersebut dari luar karya cerpen tersebut yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, selanjutnya itu kita dapat simpulkan bahwa ternyata antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu ternyata memiliki hubungan dan kaitan yang saling berkesinambungan sehingga saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak mungkin keduanya itu dipisahkan atau tidak ada sama sekali. Baik, setelah kita membahas mengenai unsur-unsur cerpen, kita akan membahas mengenai kebahasaan cerpen. Yang pertama, itu ada berisi kata sifat yang mendeskripsikan tokoh, termasuk nama, kata ganti, nama panggilan, ataupun julukan. Nah, yang kedua, penggunaan kata-kata yang menggambarkan latar atau konteks sebuah cerita. Nah, yang ketiga, terdapat kata-kata untuk menggambarkan karakter baik secara fisik maupun kepribadian. Nah, yang keempat, terdapat kata-kata tertulis yang menggambarkan peristiwa yang dialami oleh tokoh atau lawan tokoh. Yang kelima, terdapat sudut pandang penulis. Jadi setelah kita masuk pada kajian teoritis yang memberikan dasar pada kita apa itu cerpen, nanti kita akan masuk kepada pembahasan mengenai keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa reseptif merupakan sebuah keterampilan siswa dalam memahami dan mendalami suatu pesan atau informasi yang diperoleh melalui pembelajaran bahasa. Nah, salah satunya itu adalah keterampilan membaca. Dalam pembelajaran bahasa, keterampilan membaca itu tidak melulu melibatkan siswa dalam proses mengenali kata atau simbol saja, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam mengenai makna yang terkandung dalam sebuah teks ataupun hal-hal yang akan dibaca. Nah, keterampilan membaca itu memiliki beberapa komponen atau unsur penting seperti pemahaman siswa terhadap makna kata, pengenalan melalui struktur teks, ataupun juga kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari sebuah teks yang berisi bacaan tersebut. Nah, komponen-komponen ini tuh saling berkaitan dan sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Misalnya itu untuk memahami isi cerita dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks, tentu seseorang harus mampu mengenali unsur-unsur dalam hal ini cerpen ya. Kita dapat mengenali unsurnya, yaitu berupa alurnya apa, karakter yang terlibatnya siapa saja, dan tema yang diangkat itu tema apa. Nah, dengan keterampilan ini, siswa tidak hanya mampu menelaah informasi yang ada, lalu juga dapat menganalisis, juga mengapresiasi makna yang lebih dalam dari teks yang dibaca. Nah, seiring dengan itu, pengembangan keterampilan membaca juga perlu didukung dengan metode atau model yang sekiranya itu efektif agar dapat memaksimalkan pemahaman mereka terhadap satu teks. Selain itu, keterampilan membaca juga mencakup kemampuan siswa untuk dapat menghubungkan antara teks yang dibaca dengan pengalaman mereka sehari-hari atau pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, siswa dapat merasakan adanya keterkaitan hubungan antara cerpen dengan pengalaman atau hal-hal yang mereka lewati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk itu, dalam meningkatkan keterampilan berbahasa reseptif membaca ini, pendekatan pembelajaran yang efektif sangat diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke model inovatif. Nah, salah satu inovasi dari model pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran terkhusus analisis cerpen dengan keterampilan reseptif membaca adalah modul pembelajaran SU3R yang berisi survei, question, create, cite, dan review. Nah, pembelajaran kolaboratif SU3R ini berbagi pertanyaan, membaca, juga disertasi dan review. Nah, merupakan model pengajaran yang digunakan dalam pengajaran bahasa sebagai bentuk pengajaran keterampilan pemahaman menurut Chris Diono 2020. Model ini terdiri dari 5 langkah dan menyuguhkan struktur yang jelas bagi siswa untuk mampu memahami serta menangkap juga menyimpulkan informasi dalam teks secara mendalam. Model ini juga membantu siswa untuk lebih fokus dalam kegiatan membaca serta memudahkan mereka untuk dapat menelaah juga menganalisis informasi penting. Juga dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman peserta didik terhadap isi teks yang nantinya akan dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Pembelajaran kolaboratif tipe SQ3R ini merupakan model pembelajaran dikembangkan oleh Francis Vincent Robinson dalam angkatan 2012 dalam Chris Diono 2020 dengan penekanan pada aspek pemahaman melalui suatu teks atau bacaan oleh siswa. Nah, ini tentunya melalui serangkaian kegiatan diberikan kepada siswa untuk membaca. Nah, bahan pelajaran yang akan dibaca itu tentunya membacanya dengan perintah yang lebih cermat. Menurut Suyafun 2009 dan dalam 2013. Penekanan model ini adalah pada keterampilan siswa dalam memahami suatu bacaan hingga mampu menguasai materi pelajaran dengan baik dan secara aktif. Dengan ini, siswa mampu memahami dan menangkap inti
baru yang dapat meningkatkan kualitas juga pembelajaran serta membantu siswa untuk lebih aktif dan efektif dalam belajar. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai model inovatif adalah model pembelajaran SQ3R. Nah, yang mana fokus dari model ini adalah keterampilan membaca siswa, khususnya dalam konteks pembelajaran apresiasi sastra seperti cerpen yang dikaitkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, model pembelajaran SQ3R ini juga diharapkan menjadi sarana dan memudahkan siswa dalam memahami juga mengenai materi cerpen sekaligus mengembangkan potensi kebahasaan mereka lebih mendalam, khususnya dalam aspek keterampilan membaca. Juga meningkatkan keterampilan membaca mereka baik secara teknis kemampuan membaca yang lebih efektif maupun kemampuan membaca yang lebih kritis untuk dapat menginterpretasi dan juga menganalisis satu teks, dalam hal ini adalah cerpen. Nah, mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas setelah telah teks cerpen dengan langkah-langkah menggunakan model ini, yaitu berupa survei, question, read, recite, and review. Hal ini dapat memperdalam pemahaman siswa terhadap isi cerpen dan juga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa reseptif membaca, terutama kemampuan membaca yang aktif berupa mencatat informasi penting dalam cerpen, serta juga dapat memadukan informasi yang diperoleh dari teks dengan dihubungkan dengan pengalaman mereka sehari-hari dan dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra khususnya cerpen, serta juga dapat memberikan mereka pengalaman dalam memahami struktur, tema, karakter, dan alur dalam sebuah cerpen. Baik, selanjutnya kita masuk pada penilaian pembelajaran dari model SQ3R ini. Nah, penilaian dalam model SQ3R bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti melalui tes tertulis, melalui diskusi kelompok, atau melalui penugasan individu, yang pada setiap langkahnya guru dapat menilai sejauh mana peserta didik itu dapat melakukan survei yang mana untuk mengidentifikasi informasi-informasi utama yang penting dalam tes cerpen, juga dapat menyusun pertanyaan yang relevan. Ini berkaitan dengan tahap question serta bagaimana mereka menanggapi dan juga merefleksikan kembali hasil dari bacaan mereka. Ini adalah recite dan review. Nah, penilaian ini harus memperhatikan bukan hanya hasil akhir, tapi juga memperhatikan setiap proses yang dilakukan peserta didik dalam memahami dan juga mengapresiasi cerpen melalui keterampilan bahasa reseptif membaca yang mereka praktikkan. Nah, hasilnya model SQ3R ini tidak hanya berfokus pada penguasaan materi saja, tapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik dalam menggali makna yang terkandung dalam teks. Nah, itu tadi model penilaian yang dapat dilakukan oleh guru. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dalam pembahasan ini adalah apresiasi cerpen yang berdasarkan pada pengalaman sehari-hari siswa. Materi ini melibatkan keterampilan membaca yang lebih dari sekadar kemampuan mengidentifikasi informasi, tapi juga kemampuan untuk siswa dapat menganalisis juga meresapi makna dalam teks. Nah, apresiasi ini melibatkan beberapa aspek penting seperti tema, tokoh, latar, dan amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, model SQ3R ini sebagai model pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan daya ingat informasi siswa yang dapat dimaksimalkan dalam konteks pembelajaran apresiasi cerpen berdasarkan pada pengalaman sehari-hari siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai media pembelajaran apa yang dapat digunakan dalam pengaplikasian model SQ3R ini. Yang pertama ada buku teks cerpen. Yang kedua ada gambar atau ilustrasi yang dapat memvisualisasi adegan-adegan penting dalam cerpen. Yang ketiga ada media digital berupa video animasi atau video pendek yang dapat memperjelas alur sebuah cerita. Yang keempat, media diskusi kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dan juga untuk dapat mereka mengajukan pertanyaan, bertukar ide, bertukar gagasan dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan dengan cerita yang akan dipelajari. Jadi yang tadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai sintak pembelajaran atau langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menggunakan model ini. Yang pertama, guru sebagai fasilitator memberikan panduan untuk membaca judul cerpen, memperhatikan ilustrasi, dan juga mengidentifikasi elemen-elemen dalam cerpen seperti tema, tokoh, dan latar. Nah, yang kedua, guru meminta siswa untuk dapat melihat judul cerpen dari gambar ilustrasi yang disediakan. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan mengenai isi cerpen dengan teman sekelompok ataupun dalam kelompok yang bisa untuk teman sekelas.
Yang keempat, peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai cerpen yang dibaca. Nah, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis mengenai apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut daripada cerita tersebut. Nah, yang kelima, siswa dapat membaca cerpen secara individu dan memberi tanda pada bagian-bagian yang mungkin penting atau menarik untuk dikaji selanjutnya. Yang keenam, siswa diminta untuk membuat ringkasan dari cerpen telah dibaca. Yang ketujuh, siswa diminta untuk dapat menulis kembali refleksi secara pribadi mengenai bagaimana sih cerpen yang dibaca itu memiliki keterkaitan dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi berikutnya ada simak dalam model pembelajaran S3R. Yang pertama, pada tahap survei, guru sebagai fasil dapat memberikan arahan kepada siswa untuk dapat membaca judul cerpen dengan merujuk pada ilustrasi yang disediakan. Nah, guru menjelaskan bahwa ilustrasi dan judul itu seringkali memberikan petunjuk dengan tema dan konflik yang ada dalam sebuah cerita. Nah, siswa kemudian diminta untuk dapat menelaah unsur-unsur penting dalam judul cerpen. Yang selanjutnya pada tahap question, kita diminta untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cerpen yang nantinya akan mereka baca. Guru juga memotivasi siswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengajukan pertanyaan mengenai cerpen, seperti tentang apa yang akan terjadi pada tokoh yang terlibat, apa konflik yang muncul, serta bagaimana latar itu berperan menghidupkan suatu cerita dengan mengalami perkembangan suatu cerita. Jadi pada tahap B, siswa diperintahkan untuk membaca cerpen secara individu dengan tujuan untuk mencari jawaban pertanyaan yang mereka ajukan sebelumnya. Nah, guru memberikan waktu yang cukup untuk siswa membaca sebuah cerpen. Nah, itu juga diarahkan untuk dapat memberi penanda pada bagian-bagian yang akan diperintahkan, seperti bagian yang mungkin menarik untuk dikaji atau bagian yang dikira itu dirasa penting untuk dipahami dan telah lebih lanjut. Nah, pemberian tanda ini akan membantu siswa fokus dalam unsur-unsur cerpen yang sesuai dengan atau berhubungan dengan pertanyaan mereka, juga mempermudah mereka dalam merumuskan pemahaman yang lebih dalam mengenai cerita tersebut. Jadi pada tahap insight, siswa diminta untuk membuat rangkuman daripada penanda-penanda tadi yang diperintahkan sebelumnya dengan bantuan bacaan mereka yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Guru sebagai fasil mengarahkan siswa untuk menyampaikan kembali intisari cerita dengan menggunakan bahasa atau kata-kata mereka sendiri yang dapat menunjukkan bahwa mereka itu telah memahami apa saja bagian-bagian dari cerpen yang berupa alur, sifat, tokoh, amanat, ataupun hal-hal lain yang saling berkesinambungan dan berkaitan. Terakhir, review, guru sebagai fasilitator meminta siswa untuk dapat menulis kembali mengenai cerpen yang telah dibaca. Nah, guru berinstruksi agar mereka itu dapat memikirkan bagaimana cerpen dapat berkaitan dan memiliki hubungan dengan hal-hal yang mereka lalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa diminta untuk dapat menggali keterkaitan antara situasi, konflik, maupun nilai-nilai dalam cerpen dengan peristiwa yang pernah alami dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang bermodalkan bacaan yang diperintahkan dari sebelumnya. Baik, dari pembahasan berupa sintak tadi dan yang lain sebagainya, dapat kita simpulkan dalam pengaplikasian model pembelajaran S3R yang berisi survei, question, read, cite, dan review pada materi apresiasi cerpen berdasarkan kehidupan sehari-hari dengan keterampilan bahasa reseptif membaca dapat menjadi pendekatan yang cukup efektif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu teks sastra. Nah, model ini memberikan struktur yang jelas yang juga menyajikan serangkaian proses pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca yang tidak hanya sebatas pemahaman terhadap teks, tapi juga pada kemampuan untuk dapat mengkritisi, menganalisis, dan juga mengapresiasi sebuah karya. Dengan mengikuti 5 langkah utama yang sudah disebutkan di awal tadi berupa tadi survei, question, read, cite, dan review, bisa dapat secara sistematis menggali makna dari cerpen yang dibaca dan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari mereka. Bisa juga dapat mengambil kesimpulan berupa pelajaran dari cerpen yang dibaca tersebut. Nah, selain itu, penghubungan dengan pengalaman sehari-hari juga dalam pembelajaran cerpen dapat membantu siswa untuk menemukan keterkaitan
dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengapresiasi, juga secara lebih mendalam, dan juga meningkatkan daya kepekaan mereka terhadap sekitar. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.